Hai, Hai, aku Adi. aku Ada. Hai, aku Rani. Bapak dan Ibu sekalian, sesuai dengan ketentuan dari pusat, kita akan mengadakan pemilihan ketua RT. Dan setelah berundi, kita memiliki dua calon, yaitu Bapak Adit dan Ibu Puji. Semoga semua warga bisa menggunakan hak suaranya dengan baik. Siapapun yang terpilih, mari kita bekerja sama dengan baik untuk menjaga lingkungan kita. Tapi jika kalian memilih saya akan kasih sedikit bantuan untuk mereka. Tapi diam-diam saja ya. Ih, Pak Adit, tapi kan pilihan itu harusnya milih pakai hati nurani, bukan hadiah. Ini adalah terima kasih saya kepada kalian. Anggap saja sebagai penghargaan. Jika kalian memilih saya akan memberikan perhatian lebih kepada kalian. Oke? Aduh, gimana ya? Kita kan harusnya milih karena kemampuan mereka, bukan karena janji maupun uang mereka. Tapi bener sih, demokrasi Pancasila kan ngajarin untuk jujur dan transparansi. Tapi kayaknya Pak Adit bener sih soal ini. Gimana? Kita ambil aja uangnya. Oke, bagus. Pilih saya ya. Siap, Bos. Oke. Terima kasih kepada semua yang telah memilih. Tetapi saya dengar ada beberapa warga yang mendapatkan tawaran khusus. Tindakan ini merupakan salah satu contoh merusak demokrasi Pancasila, yang dimana seharusnya kita memilih dengan jujur, bukan karena imbalan. Iya Pak, segera saya laksanakan. Iya, ditunggu saja Pak. Oke. Jalan dekat rumah kita kok nggak pernah diperbaiki Pak Adit ya? Ih, bener. Jalan itu masih jelek, berlubang, berlumpur lagi. Ya kan, kita lapor ke Pak Adit ya. Ayo, lapor aja. Pak, apa? Jalan dekat rumah kami kok nggak pernah diperbaiki ya? Jalannya masih berlumpur, berlubang, jelek lagi. Ah, kalian nih banyak komplainnya aja. Yaudah nanti saya benerin. Sana. Ganggu aja. Bisa nggak sih kita milih dia karena uang? Iya, bisa banget. Mending kita milih dia karena kemampuan nggak sih? Mending kita milih Bu Fuji. Bener. Pengertian dari demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi yang melandaskan Pancasila sebagai filosofi negara dan mengutamakan nilai-nilai Pancasila sebagai nilai moral dan etik dalam pemerintahan. Ciri-ciri demokrasi Pancasila. Yang pertama, keputusan berada di tangan rakyat. Yang kedua, selalu mengedepankan asas kekeluargaan dan gotong royong. Yang ketiga, keputusan diambil melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang keempat, adanya keselarasan antara hak dan kewajiban. Yang kelima, menghargai hak asasi manusia. Ciri yang keenam adalah ketidaksetujuan terhadap kebijakan pemerintah seharusnya disampaikan oleh wakil-wakil rakyat. Yang ketujuh, tidak mengadopsi sistem partai tunggal. Yang kedelapan, pemilu seharusnya disampaikan dengan lu berjurdil. Yang kesembilan, tidak dikotomi oleh masyarakat minoritas maupun mayoritas yang menindas. Dan yang kesepuluh, mengutamakan kepentingan umum ataupun kepentingan masyarakat. Asas demokrasi Pancasila. Yang pertama, pengakuan dan pertanggungjawaban terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menjunjung nilai kemanusiaan. Yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang keempat, mewujudkan keadilan sosial. Tujuan demokrasi Pancasila. Yang pertama, menjaga persatuan dan kesatuan, seperti memperkuat integritas di tengah keberagaman. Yang kedua, mewujudkan keadilan sosial seperti menjamin kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Yang ketiga, melindungi hak asasi manusia seperti menjamin perlindungan hak setiap individu. Yang keempat, menciptakan stabilitas politik seperti mengurangi potensi konflik melalui musyawarah. Esensi dan urgensi. Esensi berarti merujuk pada sifat dasar sesuatu. Dalam demokrasi Pancasila meliputi nilai-nilai Pancasila, musyawarah dan
Penghormatan terhadap HAM. Urgensi berarti kepentingan atau kebutuhan yang mendesak untuk melakukan sesuatu. Dalam demokrasi Pancasila, urgensi berkaitan dengan kebutuhan untuk menjaga persatuan, keadilan, dan stabilitas di Indonesia. Nilai-nilai demokrasi Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa dengan mengakui dan menghormati keberadaan Tuhan serta menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya memperlakukan setiap manusia secara adil, menghargai hak asasi manusia, dan mengedepankan kemanusiaan. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Dengan mengutamakan rasa persatuan dan kesatuan di antara keberagaman suku, budaya, dan agama. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, seperti mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjamin kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh warga negara, serta mengurangi kesenjangan sosial. Kebebasan atau persamaan. Freedom or equality. Kedaulatan rakyat, People sovereigns. pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab. Halo Pak, dengan Bapak siapa? Bapak Imam. Oke, baik Pak. Menurut tanggapan Bapak nih, bagaimana dengan pilkada yang menggunakan suap untuk mendapatkan suara rakyat, Pak? Untuk menurut tanggapan pribadi tanggapan pribadi saya untuk politik uang itu tidak setuju dan sangat menentang. Tapi kalau untuk pandangan dari Bawaslu sendiri kan untuk batas uang sampai 90.000 atau 99.000 kalau nggak salah, ingat saya itu diperbolehkan nih. Oh, diperbolehkan ya, Pak? dalam bentuk barang. Oh, dalam bentuk Barang itu nilai 99.000. Kalau melebihi kan seperti kemarin kita tahu sendiri kan rahasia publik yang ngasih 250.000 kan mungkin dapat kan. Mungkin itu kayak jadi dinormalisasi gitu ya Pak ya selama pemilihan ini ya Pak. Jadi menurut tanggapan Bapak, kita sebagai masyarakat selayaknya menerima dan memilih mereka atau menerima saja tapi tidak memilih mereka yang memberikan suap gitu? Kalau tanggapan pribadi sih itu tergantung pribadian itu sendiri deh. Kalau dia mau nerima memilih terserah. Kalau saya sendiri saya tidak menafik, saya terima. Tapi kalau untuk pilihan pribadi. Ya benar sekali Pak. Terima kasih ya Pak waktunya. Maaf mengganggu. Halo Ibu, selamat siang. Dengan Ibu siapa? Selamat siang, saya Ibu Meli. Ya Ibu, baik. Menurut tanggapan Ibu nih, bagaimana dengan pemilu yang melakukan suap untuk mendapatkan suara rakyat? Masalah pemilu yang melakukan suap sebenarnya kurang setuju sih deh, karena itu kalau suap itu kan dia mendapatkan suara bukan dari hati nurani rakyat, tapi melainkan dari uang, karena dikasih uang kan. Berarti Ibu tidak setuju dengan pemilu yang menggunakan suap untuk mendapatkan suara ya? Itu berarti itu kurang demokrasi deh. Kalau tidak pakai suap kan itu lebih murni, berarti memang dari rakyat. Oke Ibu, terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Ya. Halo Kak, selamat siang. Dengan Kakak siapa? Halo, saya Karna Faza. Saya Tila Salsabila. Ya baik Kak, menurut pendapat Kakak nih, sebentar lagi kan ada pemilu nih. Nah, bagaimana tanggapan Kakak mengenai pemilu yang menggunakan suap untuk mendapatkan suara rakyat? Menurut saya politik suap itu tidak dibenarkan ya, sangat tidak dianjurkan dalam politik karena seakan membeli suara rakyat. Itu menurut pendapat saya kayaknya termasuk tindak kecurangan ya, karena itu kan seperti yang dibilang teman saya tadi, membeli suara rakyat dan tidak sesuai dengan demokrasi kita, negara kita. Ya, Pak. Terima kasih ya Kak, maaf mengganggu waktunya. Terima kasih. Terima kasih.